Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sirah Nabawiyah ada peristiwa yang dahsyat yang dikenal dengan Ghazwah Mu'tah. Apa itu ghazwah? Ghazwah itu adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin peperangan itu selama 10 tahun sejak hijrah sampai beliau wafat itu 27 kali. Jadi hampir 3 kali setiap tahun. Kalau ada jihad atau peperangan yang tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ekspedisi militer itu namanya Sariyah. Nah, kenapa di peristiwa Mu'tah ini disebut ghazwah padahal Nabi tidak ikut? Nabi ada di Madinah memberangkatkan pasukan perang, akan tetapi Nabi tidak ikut sampai ke Mu'tah. Kenapa disebut ghazwah? Oleh para ulama ahli sirah sepakat mereka menyebut ghazwah karena perang Mu'tah ini perang yang dahsyat. Kaum muslimin jumlahnya 3.000 tentara. Melawan 200.000 tentara Romawi. Di Mu'tah. Mu'tah itu di mana? Mu'tah itu berada di selatan Karak. Sekarang di Yordania. Jaraknya 1048 km dari Madinah. 1048 km itu gambarannya seperti apa? Bapak kalau pernah ke Jawa, dari ujung barat Jawa sampai ujung timur itu 1000 km. Waktu itu kaum muslimin belum naik Toyota, belum naik tank, pesawat tempur, belum. Tapi ada sebagian dari mereka naik kuda, ada naik onta, ada yang jalan kaki. Ya. 160 km lagi, 161 km lagi dari Mu'tah itu adalah Baitul Maqdis. Inilah posisi Mu'tah ya, bukan Mut'ah. Nah, kalau Mut'ah itu kawin kontrak. Kawin kontrak itu hukumnya haram. Tapi ini namanya desa. Mu'tah itu nama desa. Sampai sekarang pun masih ada. Di Syam, sekarang di Yordania. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang disebut dengan ghazwah Mu'tah. Kenapa peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi karena ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Haris bin Umair Al-Azdi radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh gubernur Romawi yang berada di Karak. Yang berada di Basrah. Basrah bukan Basrah Irak, tapi Basrah Yordania. Sekarang namanya kota Karak. Sebelah selatannya Amman Yordania. Mengapa dibunuh? Jadi begini. Setelah perjanjian Hudaybiyah, tidak ada konflik terbuka antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Maka masa damai ini dimanfaatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirim utusan. Jadi Nabi mengirim utusan khusus satu orang ke raja-raja di sekitar Madinah. Ada yang dikirim ke Kaisar Romawi. Ada yang dikirim ke Raja Mesir, Raja Mukaukis. Ada yang dikirim ke Raja Najasyi Ethiopia. Ada yang dikirim ke Raja Yaman. Ada yang dikirim ke Persia, ketemu Kisra, Raja Persia. Ada yang dikirim ke Yamamah. Dan ada pula yang dikirim ke Yordania, ke Mu'tah, ke Karak, ke Basrah.
Ketemu siapa? Gubernur Romawi wilayah Syam ketika itu. Namanya Surahbil bin Amir al-Ghassani. Di antara 9 utusan Nabi ke raja-raja di sekitar Madinah ini, satu-satunya yang dibunuh adalah utusan Nabi yang bernama Sayyidina Haris bin Umair al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang membawa surat Nabi ke gubernur Romawi ini. Isi surat Nabi itu, salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang ikut petunjuk Allah, yang ikut petunjuk Islam. Aslim taslam. Kalian kalau masuk Islam, kalian selamat. Tapi kalau kalian menolak, kalian akan mendapatkan double dosa. Dosa pertama, kalian tidak mau menerima Islam. Dosa yang kedua, kalian menanggung dosa arisiin, para petani. Kenapa? Petani itu terhalang mendapatkan hidayah Islam dari Allah karena kalian sebagai raja yang menghalangi. Nah, setelah menerima surat itu, Al-Haris bin Umair al-Azdi ini dibunuh oleh gubernur Surahbil bin Amir al-Ghassani. Nah, setelah kabar ini nyampe kepada Rasulullah di Madinah, maka Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat. Jadi emang aturan internasional ketika itu kalau ada utusan diplomatik dibunuh, ya hukumannya diperangi. Ya itu konvensi internasional seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Hai Nabi, kobarkanlah semangat berjihad, berperang, qital. Kalau ada 20 orang mukmin yang sabar di antara kalian, maka 20 orang mukmin yang sabar itu akan mampu mengalahkan 200 orang kafir. Jadi kualitas orang Islam, kualitas orang mukmin itu satu bisa mengalahkan berapa? 10. 20 banding 200. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. 20 mampu mengalahkan 200. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka dalam waktu yang singkat terkumpullah 3.000 tentara termasuk relawan. Ngumpulin 3.000 itu nggak gampang zaman itu. Ini abad 7 Masehi, ya. Jadi ini adalah jumlah pasukan terbanyak yang dikumpulkan Rasulullah dan para sahabat semenjak berdirinya negara Madinah. Jadi ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. 4 bulan kira-kira sebelum Futuh Mekah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka 3.000 pasukan kaum musliman ini berkumpul di halaman Masjid Nabawi. Di briefing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In qutila Zaidun fa Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Yang menerima panji Rasulullah sebagai tanda bukti dia panglima adalah Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah itu? Ketika itu beliau umurnya 48 tahun. Beliau ini dulunya adalah budak, dimerdekakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diangkat menjadi anak angkat beliau. Zaid bin Harisah ini termasuk generasi awal kaum muslimin, ashabikunal awwalun, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Jadi budak yang pertama kali masuk Islam nama Zaid bin Harisah. Kalau anak-anak yang pertama kali masuk Islam namanya Ali bin Abi Thalib. Kalau perempuan yang pertama masuk Islam namanya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Kalau orang yang udah dewasa pertama kali masuk Islam namanya
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Zaid bin Harithah yang ditetapkan oleh Nabi menjadi panglima perang. Kalau Zaid nanti gugur, diganti dengan Ja'far bin Abu Thalib. Siapa Ja'far ini? Ja'far ini adalah saudara kandung Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru balik dari hijrah ke Habasyah, baru balik ke Madinah beberapa bulan gitu, kemudian ikut dalam ekspedisi Ghazwah atau perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib ini ganteng. Sebagian ulama Sirah mengatakan wajahnya mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain yang mirip Rasulullah wajahnya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ingkutilah Ja'far, kalau Ja'far terbunuh, fa Abdullah bin Rawahah. Maka panglima berikutnya adalah Abdullah bin Rawahah. Siapa Abdullah bin Rawahah? Ini adalah sahabat yang pernah ikut Bai'ah Aqobah. Jadi termasuk generasi awal kaum muslimin dari kalangan Ansor. Beliau ini dari suku Hajraj, masih saudara sekandung dengan Sayyidina Abu Darda. Nah, kalau orang Pekanbaru sekarang kenal sahabat namanya Abu Darda, ya, karena ada masjid Abu Darda di Panam, ya. Nah, inilah Abdullah bin Rawahah. Beliau ini bukan hanya ahli militer, tapi juga seorang penyair. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi-pagi yang dingin ini sengaja mengambil tema yang agak hangat ini. Walaupun yang hadir banyak udah senior. Tua-tua ngapa pula cerita perang ini. Cerita sirah Nabawi ya. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar mengingatkan. Kalau hari ini ada yang umur 70 udah ada. 70. Udah ada. 80 ada, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Dapat berkah dari Allah, ya, dapat kesehatan, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ada sahabat Nabi umurnya 80 tahun. Ketika mendengar Muawiyah di Damaskus mau mengirimkan pasukan, mau membebaskan Konstantinopel, beliau berangkat dari Madinah ke Damaskus. Madinah ke Damaskus itu 1.200 km lebih. Mau ikut perang. Panglima perangnya ketika itu namanya Yazid bin Muawiyah. Dengar, ini ada sahabat senior, sahabat dah sepuh. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori ini, yang umur 80 tahun ini, pernah ditinggali Nabi 7 bulan. Jadi saking hebatnya beliau itu ketika Nabi hijrah, pernah tinggal, tanda kutip, numpang di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub itu saking takdimnya kepada Rasulullah itu dipersilakan tidur di lantai 2. Beliau, Abu Ayyub, tuan rumah di lantai bawah. Kalau makan, Abu Ayyub itu selalu mencari makanan sisanya Nabi. Padahal dia tuan rumah. Jadi ini dalil ngalap berkah itu. Jadi ngalap berkah itu ada dalilnya. Ngalap berkahnya Rasulullah. Jadi sisa makan Nabi itu dimakan. Padahal Abu Ayyub ini tuan rumah. Sebagian ulama ahli sirah mengatakan Abu Ayyub ini adalah keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Sengaja hijrah ke situ, memang datuk-datuknya dulu mau menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Ini Abu Ayyub Al-Ansori. Umur 80 tahun berangkat ke Damaskus. Mau ikut jihad membebaskan Konstantinopel. Nah, ini walaupun sudah tua ini. Jadi kalau kita majelis pagi ini banyak yang sudah sepuh, ini dalilnya ikut Abu Ayyub Al-Ansori. Kadang-kadang kita ini lah tua dah. Gara-gara masjid. Alhamdulillah kalau masjid Al-Hidayah ini kan termasuk yang ramai. Tadi beberapa masjid itu yang tua mengatakan udah yang muda-muda aja lah. Yang muda, yang tua lah kami segan. Akhirnya sepi masjid. Padahal kalau berkait dengan memakmurkan masjid, terkait dengan kebaikan, kita ini harus berlomba. Fastabikul khairat. Yazid dengar. Maka dicari, Pak. Manalah Abu Ayyub Al-Ansori. Ketemu.
Wahai paman, sudahlah, paman dah tua. Paman sudah ikut berpuluh kali berjihad bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Udahlah, biar kami yang muda. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Wahai anak pamanku, ya. Apa jawabanku kelak di hadapan Allah di yaumil hisab ketika aku harus mempertanggungjawabkan ayat infiru hifafan wasiqalan wajahidu. Berangkatlah perintah Allah, berangkatlah kalian berperang berjihad, berjuang membela agama Allah. Fi sabilillah infiru hifafan wasiqalan wajahidu. Hifafan itu dalam kondisi ringan. Orang tua mengizinkan, stok bahan pangan di rumah ada, anak istri aman. Berangkat. Kondisi hifafan. Wasikolan, kondisi berat. Kondisi sudah berumur. Apa alasanku nanti di hadapan Allah? Ketika Allah bertanya atas ayat, kalam Allah infiru hifafan, wasikolan wajahidu. Kalau enggak berangkat, illa taufiru yu'adzibukum azaban alima. Kalau kalian tidak berangkat, Allah akan memberi azab yang pedih. Yazid nggak bisa jawab. Pergi Pak, akhirnya ikut. Abu Ayyub Al-Ansari ikut pergi berjihad dan gugur. Sebelum wafat beliau berpesan kepada Yazid, makamkan aku di tempat yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel Romawi. Sekarang Istanbul. Sampai sekarang singkat cerita, Bapak kalau umroh plus Turki, kalau ziarah ke Turki, jalan-jalan ke Turki, biasanya diajak ziarah ke makamnya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jaraknya 5.000-an kilometer, 3.000 kilometeran. Kok bisa ada sahabat ke situ? Itulah ceritanya. Dari Madinah sampai ke Konstantinopel itu kok bisa, itu ceritanya. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Nah, makanya kita pada pagi hari ini, ya, walaupun yang hadir sudah senior-senior, ini kita cerita tentang Ghazwah Mu'tah ini, mudah-mudahan semangat. Setidaknya ini bisa diceritakan ke anak, kemenakan cucu nanti ini. Hikmah dari peristiwa ini. Kenapa? Karena hari ini kalau kita mengambil dari kurikulum sekolah, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, itu jarang lagi kurikulum pendidikan agama itu cerita tentang jihad. Padahal di dalam kitab-kitab fikih, misalnya fikih sunnah atau fikih Islamnya Sulaiman Rasyid, fikih sunnahnya Syed Sabik, atau kitab fikih-fikih tebal zaman dulu, ya, itu semuanya ada bab tentang jihad. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari pun ada bab tentang Al-Maghazi. Al-Maghazi itu tentang perang. Nah, jadi ini kita ceritakan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum berangkat perang, ya, sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Rawahah itu menangis. Menangis. Abdullah bin Rawahah ini gagah berani. Kenapa menangis? Beliau bukan takut, tapi ingat firman Allah surat Maryam ayat 71. Ya, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan sejatinya kalian semuanya akan mampir melewati ke neraka. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Semua kita ini mati pasti. Mampir ke neraka pasti, belum masuk surga belum pasti. Maka beliau ada peluang jihad ini semangat. Jadi nangisnya itu teringat dengan firman Allah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti yang mukmin kemudian jadi ahli neraka, enggak. Lewat maksudnya. Kalau mukmin, muttaqin, dapat ridho dari Allah, dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan bisa lewat seperti kilat, lewat seperti terbangnya elang, lewat seperti pesawat, lewat lari atau jalan kaki. Ada juga yang merangkak. Tapi kalau dari kalangan orang-orang kafir dan munafik, maka akan terpelanting masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Abdullah ibnu Rawahah. Maka Bapak Ibu sekalian,
terjadilah peperangan itu. Tepatnya tanggal 5 Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. 3.000 pasukan kaum muslimin sudah disongsong, 100.000 tentara Romawi dari Damaskus dan Konstantinopel, ditambah 100.000 tentara Romawi dari Syria, dari Yordania. Jadi ada yang di bawah Heraklius, ada yang di bawah gubernur Romawi yang tadi bernama Surahbil bin Amir al-Ghazani. Berapa totalnya? 200.000, Pak. Jadi seperti air bah dilawan dengan air keran. Jadi kalau tadi ayat Al-Quran, iyakum minkum isruna, kalau kalian ada orang 20, sobiruna yang sabar, ya ghalibu mi'atain, mampu mengalahkan 200. 1 banding 10. Ini 1 banding 67. Jadi 1 orang harus menghadapi 67. Bagaimana ceritanya? Ini makanya ini dahsyat sekali. Dan ini bukan khayalan. Ini kisah nyata. Tertulis rapi dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sahih. Ya, hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim ada. Kemudian dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dan lain-lain ada. Dan makam di Mu'tah itu masih ada. Bapak kalau ke Mu'tah, Yordania, nanti ada ziarah ke makam 3 pahlawan kaum muslimin. Ya, ada di situ. Nah, jadi tidak hanya bukti riwayat, tapi bukti sejarahnya ada. Dan semua ahli sejarah sepakat 3.000 kaum muslimin melawan 200.000. Maka terjadilah peperangan yang secara kuantitatif tidak seimbang, tapi secara kualitatif seimbang. Dengan gagah berani kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah yang memegang panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi 200.000 tentara Romawi. Ya, akan tetapi walau kaum muslimin dalam peperangan ini berhasil membunuh 20.000, ya, 20.000 tentara Romawi. Kaum muslimin yang terbunuh 12 orang Islam yang terbunuh lawan 20.000. Bayangkan, ini hebatnya orang-orang Islam ketika itu. Ya, jadi hebatnya mereka dengan izin Allah. Panglima kaum muslimin Zaid bin Harithah gugur. Sebelum panji bendera Rasulullah itu jatuh, langsung diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kenapa? Karena waktu itu ada konvensi kalau panji masing-masing pasukan jatuh ke tanah itu kalah gitu. Jadi sebelum jatuh ke tanah disambar oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib memimpin pasukan 3.000 pasukan tadi itu. Tangan kanannya yang memegang panji, orang Romawi pinter, dicari tangan yang memegang itu, ditebas dengan pedang. Tapi sebelum panji itu lepas, disambar dengan tangan kirinya. Tangan kirinya ditebas juga. Bahasa Jawanya dikempit. Apa bahasa Indonesianya apa? Dikempit bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Disekap ya. Dengan 2 lengannya yang berdarah-darah itu. Dan kemudian datanglah beberapa tentara Romawi, terbelahlah badan Ja'far bin Abu Thalib. Tapi sebelum panji Islam itu jatuh ke tanah, diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Para sahabat mengatakan, melihat menyaksikan bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu luka-lukanya baik karena panah, pedang maupun tumbak itu 90 luka. Dan beliau, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung mendapat ganti dari Allah 2 sayap setelah itu. Maka sahabat Nabi yang diberi ganti 2 sayap oleh Allah SWT di surga adalah bernama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini manusiawi. Beliau gagah berani, pejuang yang hebat, sahabat yang hebat, tapi dia agak ragu. Bukan takut. Ragunya ini kita ini jumlahnya segini, mau berhadapan dengan 200.000 orang. Akan tetapi beliau kemudian mengatakan, sejatinya apa yang ada di depan kita inilah yang kita cari. Kalau kita syahid maka kalau kita mati maka syahid. Ya, kalau kita menang Islam akan jaya. Beliau langsung maju ke depan dan gugur pula.
Sebelum bendera jatuh ke tanah, diambil oleh sahabat ya yang bernama Sabit bin Arqam. Sabit bin Arqam radhiyallahu an. Sabit bin Arqam mengambil. Kemudian dia berkata, siapa yang akan jadi panglima di antara kita? Siapa? Maka nampaklah ada seorang yang baru masuk Islam, yang baru kali itu berperang bersama kaum muslimin. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Maka mereka sepakat bahwa yang memimpin mereka adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini pertama kali peperangan dia pimpin adalah perang Mu'tah. Jadi beliau ini menggantikan 3 panglima yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan gugur di medan perang. Khalid bin Walid kemudian mengatur strategi agar bisa berlangsung lama ya perang ini, tidak banyak korban dan sampai maghrib. Begitu maghrib istirahat. Jadi kalau dulu perang ini ada adabnya, ada aturannya. Perangnya itu militer lawan militer, siang hari, malam istirahat. Bukan macam sekarang. Amerika itu beraninya malam hari dari jarak jauh. Israel beraninya malam hari jarak jauh. Nggak berani hadap-hadapan. Begitu hadap-hadapan, tengoklah sekarang. Ribuan tentara Israel hangus di Gaza. Karena mereka takut mati. Sementara umat Islam ingin masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Khalid bin Walid menjelang subuh mengumpulkan pasukan. Disuruh pasukan itu untuk merubah formasi. Dibuat pasukan yang 3.000 itu memanjang. Melebar sehingga nampaknya banyak. Dan disuruh mereka gaduh, debu-debu diterbangkan. Tujuannya apa? Orang Romawi mengira tentara Muhammad, tentara Islam datang memberi bantuan. Mereka akhirnya berpikir, kemarin lawan segitu aja kita hampir kalah, datang pula bala bantuan. Jadi akhirnya nampak betul jumlah pasukan seperti banyak dan ramai, kuda-kuda meringkik, heboh gitu kan, seperti datang bala bantuan dari Madinah. Akhirnya tentara Romawi yang jumlahnya 200.000 dikurangi 20.000 yang sudah mati itu mundur. Jadi itu ceritanya perang Mu'tah ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kitab Sirah Ibnu Hisam, ya, ketika terjadi perang di Mu'tah yang jaraknya 1048 kilo, Rasulullah di Masjid Nabawi dengan beberapa orang sahabat, Nabi itu menceritakan jalannya peristiwa perang itu seperti kita nonton debat capres. Langsung diberi mukjizat oleh Allah, Nabi bisa nengok. Nabi menceritakan, ya, akhadha raya Zaidun, ya, akhadha rayata Zaidun fa'usiba. Zaid memegang royah panji Rasulullah, warna hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'usiba, gugur dia. Summa akhadaha Ja'far fa'usiba, kemudian Ja'far mengambil panji itu dan gugur. Summa akhadaha Abdullah bin Rawahah fa'usiba, dan kemudian Abdullah bin Rawahah mengambil panji itu, ya, royah, dan gugur. Nabi kemudian nangis di depan para sahabat, melelehkan air mata. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya, menceritakan langsung itu, summa akhadha Khalid bin Walid fafutiha lahu. Kemudian diambillah panji itu oleh Khalid bin Walid, walaupun tidak ditunjuk beliau menjadi panglima perang, dan berhasil memenangkan peperangan. Nah, jadi kalau menurut hadis Nabi SAW, Islam menang dalam peristiwa Mu'tah walau tidak membawa ghanimah. Nah, ini yang sempat beberapa orang sahabat itu mencela pasukannya Khalid ini karena dianggap lari dari medan perang. Padahal tidak, bukan lari. Yang lari adalah tentara Romawi. Nabi sendiri mengatakan,
fafutihalahu. Ya, dengan kepemimpinan Khalid maka kaum muslimin berhasil menang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Mu'tah ini, ya peristiwa yang dahsyat ini, pelajaran apa yang bisa kita petik? Apa pelajaran berharga? Yang penting kan itu, Bu, pelajaran untuk kita sekarang apa? Kita sekarang ini kan tidak era perang, di Indonesia ini kan aman-aman. Ya, kita belajar sirah, belajar tarikh, belajar sejarah itu prinsipnya begini. Ya, learn history, repeat victory. Belajar sejarah untuk mengulangi kejayaan. Jadi belajar sejarah itu bukan menghafal angka-angka, tapi kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa yang bisa kita petik, dan bagaimana kita bisa mengulang kejayaan. Jadi belajar sejarah itu akan menarik, menyenangkan. Ya, kalau ada beberapa hal dalam peristiwa sejarah itu yang tidak sesuai, ya kita tidak ambil. Tapi kalau yang pelajaran-pelajaran berharga, kita ambil. Apa pelajaran berharga dari peristiwa Mu'tah ini yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah tingginya ruhul jihad dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruhul jihad. Ruhul jihad itu jiwa berkorban, jiwa berjuang, jiwa berjihad. Kenapa bisa berkobar-kobar? Karena kokohnya akidah, kokohnya iman, kokohnya tauhid, keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keyakinan bahwa semua orang bakal mati, keyakinan bahwa orang yang terjun di medan peperangan itu tidak mempercepat kematian, orang yang lari dari medan peperangan tidak menghindarkan dirinya dari kematian. Pernah ada cerita dulu seorang tentara desersi dari perang. Ternyata ketika dia lari dari medan perang itu di Sumatera ini, dia ketabrak truk, mati juga. Ya, yang ikut perang 6 bulan di medan perang, ya itu nggak mati-mati, balik ke keluarganya. Jadi itulah karena yang namanya ajal, ya kematian itu sebab satu-satunya karena ajal, ya yang telah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Oleh karena itu ini penting bagi kaum muslimin, bagi anak-anak kita, bagi anak-anak muda kita, supaya kita ini tidak terjangkit sakit al-wahnu. Sekarang ini, Bu, ya karena zamannya kapitalisme, materialisme, ukuran mulianya orang itu piti, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, maka mulianya orang ukurannya harta. Jadi orang itu begitu rupa mencintai dunia, takut mati. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu sakit al-wahnu kata Nabi. Nah, bagaimana bisa menyembuhkan penyakit al-wahnu ini? Harus kokoh imannya, ya, lurus tauhidnya, akidahnya kuat, ya, sehingga apa? Meyakini bahwa hidup ini sejenak. Hidup yang sejenak ini sangat menentukan nasib kita di akhirat. Jangan sampai kita hubbud dunia, menyembah harta. Ya, jangan sampai hanya karena kedudukan kekuasaan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal dan haram. Memfitnah sana, memfitnah sini, sogok sana, sogok sini. Hanya karena dunia. Ini yang pertama. Bagaimana kaum muslimin, ya, ruhul jihadnya itu berkobar-kobar. Ketika ada seruan dari Allah, ya ayuhan nabiyyu harid mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain, maka mereka bersemangat, berbondong-bondong, bukan semangat untuk lari dari medan peperangan, bersemangat untuk membela kebenaran, membela keadilan, membela Islam, melawan kezaliman. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam peperangan sekalipun itu tetap ada adabnya.
ada akhlaknya. Di mana ketika Nabi membriefing pasukan 3.000 orang tadi itu, ada di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di depan tentara itu. Apa sabda Nabi? La taqtulu sabiyan wala imra'atan wala sayhan kabiran wala maridan wala rahiban wala taqta'u musmiran. Nanti kalau kalian dalam peperangan, jangan kalian bunuh anak-anak. Wala taqtulu sabiyan. Jangan bunuh anak-anak. Kalian perang itu tentara lawan tentara. Jangan bunuh anak-anak. Ini wasiat dari Rasulullah SAW dalam perang ya. Bandingkan dengan sekarang yang dilakukan oleh Amerika, membombardir Afghanistan, Irak, ya, beberapa negara di Libya habis, termasuk bayi-bayi. Yang hari ini kita saksikan sudah 23.000 lebih kaum muslimin di Gaza dan dan West Bank ya di Palestina yang dibunuh oleh Israel dalam perang udah 3 bulan, 100 hari ini udah 100 hari. Separuh lebih diantaranya anak-anak bayi. Tentara Israel laknatullah itu ketemu anak ibu-ibu gendong anak bayi. Anak bayi nangis. Mengganggu dia, ditembak anak bayi itu. Di gendongan emaknya. Emaknya menangis, ditembak juga. Ini beradab atau biadab? Biadab. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang penting. Sekarang ini dunia dipimpin oleh Yahudi, Israel, dipimpin oleh Amerika, dan tentara yang mendukung Zionis itu, ya, yang sudah ketahuan, dan sudah beberapa itu mati tewas dibunuh oleh orang-orang Hamas, pejuang Hamas, dari Amerika, dari India, Belanda, Prancis, Italia, ya, Inggris, dan Israel sendiri. Itu yang sekarang memimpin dunia kan? Jadi yang sekarang memimpin dunia ini adalah negara-negara biadab, tidak layak. Maka sudah waktunya ini penduduk dunia sadar agar yang memimpin dunia ini peradaban yang memang punya adab, punya akhlak. Kalau dalam Islam, sebulan yang lalu kita membahas tentang adab terhadap tawanan, ya kan? Dalam peperangan, ya, bunuh anak-anak itu tak boleh. Kalau Israel yang dicari anak-anak, diinstruksikan, ya, ada veteran perang Israel umur 80 tahun, dia membriefing tentara itu, bunuh anak-anak, bunuh perempuan. Anak-anak itu nanti 20 tahun lagi akan jadi tentara. Sebelum dia jadi tentara, tembak, bunuh dia. Instruksinya kayak Fir'aun, bunuh bayi-bayi. Nah, ini bedanya Islam yang penuh akhlak, adab, etika. Kalau kemarin cerita etika, waktu debat tentang pertahanan, belajarlah kepada jihad Islam, ya, jihad kaum muslimin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang orang dilarang belajar, jangan cerita jihad. Ya, jihad itu tidak hanya perang, jihad itu yang penting jihad melawan hawa nafsu. Ya, akhirnya orang tidak tahu adab berperang. Akhirnya asal-asalan, maka muncullah ada rumah dibom, yang muncullah teroris-teroris itu. Karena apa? Ya, orang kurikulum jihad sudah dihapus, sudah dihilangkan. Nah, padahal yang untuk perlu disampaikan adalah ada adab, etika, akhlak. Dalam perang aja ada akhlak. Jangan bunuh anak-anak. Wala taqtulu sabiyan wala imra'atan. Jangan bunuh perempuan. Wala syaikhon kabiron. Syaikhon kabiron itu orang tua. Jangan bunuh orang-orang tua. Wala maridon. Jangan bunuh orang sakit, termasuk jangan diledakkan rumah sakit. Ini Israel sengaja rumah sakit Ashifa dibom, rumah sakit Indonesia dibom habis. Rumah sakit sengaja jadi target. Ini kan biadab, kejahatan luar biasa. Tidak boleh ini negara model kayak gini dibiarkan. Peradaban yang biadab seperti ini dibiarkan memimpin dunia. Ini sudah waktunya kaum muslimin sadar. Ya,
yakin dengan Islam, belajar syariat, belajar akhlak, belajar adab, termasuk adab dalam berjuang, berjihad, berperang, ya, tak boleh bunuh anak-anak, tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang sakit, wala rohiban, jangan bunuh pendeta. Ada tokoh agama lain, mungkin dia penasihat agama situ, ya, jangan dia bunuh, jangan bunuh. Ketemu misalnya gereja dibunuh, tak boleh. Ketemu sinagog pendetanya dibunuh, enggak boleh. Enggak boleh. Ini jelas sabda Nabi. Wala taqtulu rohiban. Jangan kalian bunuh rohib-rohib itu. Wala taqta'u musmiron. Musmiron. Jangan kalian tebang pohon-pohon. Apalagi pohon yang sedang berbuah. Saya baca hadis ini. Udah lama lah, puluhan tahun yang lalu. Kemudian terbayanglah rusaknya hutan di Indonesia. Di Indonesia ini kondisi damai. Hutan itu puluhan juta hektar rusak luluh lantak. Padahal kondisi damai. Dalam Islam, gimana Ustaz? Dan alhamdulillah bukan kita yang merusak kan. Hutan itu puluhan juta hektar dirusak. Ya, diambil kayunya, padahal di situ bisa jadi di samping kayu meranti, kayu balam itu ada tanaman yang bisa anti kanker misalnya. Akhirnya habis dibabat juga. Dalam kondisi perang saja, wala taqta'u musmiron, jangan kalian tebang pohon-pohon yang sedang berbuah. Inilah adab, etika, akhlak ya dalam berperang menurut Islam. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita ini dalam perang saja bertemu dengan orang jahat yang mau membunuh kita tetap ada aturan main. Salahuddin Al-Ayyubi ketika musuhnya Panglima Prancis Jenderal Richard sakit, datang ke tendanya, dikasih oleh-oleh, dikasih kuda 2 ekor. Kudanya terbunuh, kudanya Richard itu dikasih. Ini populer, makanya sampai orang Eropa, Amerika membuat film kan, film tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Apa judul filmnya? Ada yang tahu? Kingdom of Heaven. Ya. Itu tengoklah, meskipun bintang filmnya orang-orang kafir semua, itu relatif objektif. Jadi kemuliaan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Musuhnya yang membunuh dia sakit dikunjungi. Kasih oleh-oleh, dikasih kuda 2 ekor. Inilah indahnya adab, akhlak berperang dalam Islam. Perang saja seperti itu, apalagi nggak perang gitu. Dengan musuh saja seperti itu mulianya, apalagi dengan tetangga. Jangan bertetangga ini hanya karena masalah sedikit, nggak teguran sampai mati, nggak teguran. Ada kawan beroleh, ngapa dia datang? Dia enggak bertegur sapa. Ya, hanya karena tersinggung masalah sampah, tersinggung masalah anak, tersinggung masalah parit, tersinggung masalah macam-macam, ya, masalah motor, masalah menghidupkan motor keras, tersinggung sama tetangga. Habis itu bercokak, habis itu sampai mati nggak teguran. Padahal sama-sama Muslim, sama musuh aja kita harus punya akhlak yang mulia, apalagi sama tetangga. Tetangga kita Muslim maupun non-Muslim, kita harus menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kalau kita nggak bertegur sapa, bermusuh sama tetangga, yang rugi kita sendiri. Sakit hati itu kan yang rugi kita. Cepat tua, jantungan, stroke. Tetangga beli motor baru, stroke, mati. Ya, jadi kita harus berakhlak yang mulia dengan tetangga. Husnudzon, ya, senang nengok tetangga senang. Jangan sampai susah nengok tetangga senang. Itu dia. Ya, gimana ya? SMS, senang melihat orang susah. Ikon tidak boleh. Senang melihat orang susah itu tak betul. Kita ini sedih nengok orang susah. Ikut bersedih nengok orang susah, makanya kita takziah.
Anaknya meninggal, takziah. Senang nengok tetangga senang, makanya kita ikut datang. Tahniah. Kawan itu melahirkan istrinya. Akikah, datang kita. Ngasih hadiah, dapat kita gulai kambing. Kan lomak itu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini indahnya adab berperang dalam Islam. Itu dia, kalau berperang aja seperti itu, apalagi dalam kondisi damai. Kemudian yang ketiga, pelajaran berharga apa? Bapak Ibu sekalian, ada riwayat tadi dan disinggung dalam Ibnu Hisam, itu ada ketika mau terjun di medan laga perang itu, Abdullah bin Rawaha tadi agak ragu. Ya kan? Tapi terus kemudian syahid beliau. Nabi SAW mengatakan, ini bisa Bapak Ibu baca di dalam beberapa buku sirah. Aku melihat Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha sedang bertelekan, sedang rebahan di atas dipan di surga yang terbuat dari emas. Jadi Nabi itu pasukan dari Mu'tah belum balik ke Madinah, Nabi sudah ngasih tahu para sahabat. Aku melihat Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha rebahan di atas dipan terbuat dari emas, udah di surga. Tapi anehnya, dipannya Abdullah bin Rawaha itu agak miring. Agak miring. Bapak Ibu sekalian, padahal ya udah ahli surga, mulia, beliau ini mulia. Tidak mengurangi kemuliaan, kehebatan beliau, tidak. Tapi ini pelajaran bagi kita. Kita ini ya, yang sehebat Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha aja seperti itu, beliau ahli surga, tapi dipannya dihabarkan miring. Apalagi kita. Ya kan? Bukan hanya ragu, takut. Mau bela agama takut. Bela kemuliaan Nabi takut. Bela Islam takut. Bela kebenaran takut. Ya? Enggak lomak dong. Takut. Takut karena jabatan, takut karena macam-macam. Mau syiar Islam untuk dakwah, untuk masjid, takut. Nah, jangan-jangan macam mana bentuk dipannya nanti? Jadilah yang penting masuk surga gitu ya. Gak terbuat dari emas tak apa, dari kayu jati jadilah. Ya kita ini mudah-mudahan semuanya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah kita akan ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus masuk neraka dulu. Cuma nanti mungkin beda-beda dan kita nggak tahu siapa yang lebih tinggi kualitas dipannya dibandingkan yang lain. Mudah-mudahan insya Allah kan nikmat kan, subuh-subuh ketemu lagi di masjid. Nanti reuni di surga, dan salah satu kenikmatan di surga itu saling ziarah, saling mengunjungi. Hari ini kita kemana? Tuh Pak RT. Mana Pak RT? Surganya sebelah sana kan lama. Ustaz Yusuf, udah duluan dia. Misalnya gitu. Mana Pak RW? Pak RW udah kemarin dah. Jadi kan kita enak itu. Orang salah satu nikmat di surga aja, di dunia aja, kita kan saling mengunjungi. Silah uhuwah, silaturahmi. Apalagi di surga. Di surga enggak mikir kita makan di mana, makanlah dong. Siapa yang bayar? Enggak ada. Ya kalau sekarang Bapak misalnya mau kemana? Ke kafe. Mikir siapa yang bayar kok? Iya kan? Ahli surga enggak terpikir tuh semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran yang ketiga. Artinya apa? Kita ini harus ikhlas, ya. Berjuang, beribadah, melaksanakan syariat ini dengan ikhlas, dengan lurus, dengan kokoh, dengan kuat. Yang terakhir, pelajaran terakhir, udah masuk waktu suruh. Pelajaran terakhir, kita menyaksikan bagaimana para sahabat dalam kondisi luka-luka, dalam kondisi berperang tetap menjaga kemuliaan panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kemuliaan simbol-simbol Islam. Nabi bersabda, kanat rayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sayyidina Umar mengatakan,
Ya, kanat rayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sauda waliwa'uhu abyad. Ya. Royahnya Nabi, royah yang namanya ar-rayah itu warnanya hitam. Bendera. Ya, nggak usah dipertentangkan dengan bendera merah putih, tidak ada ya. Bendera merah putih ya bendera kita. Berarti kalau gitu bendera kita bukan merah putih, bendera kita, bendera kita sebagai warga Indonesia. Tapi Nabi ngasih tahu kepada kita, karena royatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sauda hitam, waliwa'uhu panjinya, liwanya putih, maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maktub tertulis di atasnya itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nyata, hadisnya sahih, pernah dulu disampaikan viral oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdul Somad, ketika ada peristiwa di Jawa Barat, panji Rasulullah dibakar oleh beberapa orang dan kemudian jadi pembahasan isu nasional. Ustadz Abdul Somad diundang di TV One. Itu cari lagi di YouTube Ustadz Abdul Somad Ar-Roya Aliwa itu ada. Ya, hadis ini disampaikan oleh beliau. Ya, jadi bukan berarti yang penting itu la ilaha illallah di hati, itu di kain tidak penting. Oh, Nabi aja tengok tadi para sahabat. Tangan kanannya putus. Panji diambil dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri putus. Ya, Ar-Rayah dikempit oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan dua lengannya yang berdarah-darah. Dengan seperti inilah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin punya izzah, punya dignity, punya harga diri, punya kemuliaan. Sampai-sampai untuk penutup, saking diseganinya orang Islam, pada tahun 711-an, ketika kaum muslimin membebaskan Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Zaid, ya. Tariq bin Ziyad. Ya. Di Gibraltar, Jabal Tariq bin Ziyad. Itu sudah menduduki suatu kota, pasukan lain itu kan kaum muslimin ke kota yang lain. Terus yang kota diduduki ini penduduknya masih ada. Bagaimana penanda agar kota itu sudah diduduki? Kasih bendera tauhid. Orang-orang kafir melihat bendera tauhid aja segan, takut, nggak berani. Ini masih ada tentaranya ini. Jadi benderanya aja disegani oleh penduduk Spanyol ketika itu, walaupun tentaranya pergi. Nah, inilah kaum muslimin, maka kita umat Islam ini ya harus isyhadu bi anna muslimun, tunjukkan diri kita Islam, ya, bukan dalam rangka kesombongan, bukan untuk mendolimi umat agama lain, tapi untuk menunjukkan bahwa kita ini rahmatan lil alamin, juga menjaga simbol-simbol Islam, ya. Jadi tidak diam saja ketika Al-Quran dihina, dibakar. Tidak diam saja ketika Rasulullah dihina di Eropa. Tapi kita harus punya harga diri, punya izzah, punya dignity. Insya Allah kalau kebenaran itu dijaga kemuliaannya, orang akan cenderung memilih kebenaran. Kalau Islam itu dijaga kemuliaannya, orang cenderung akan memilih Islam. Ini penting supaya selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita biarkan Islam dihina, kalau kita biarkan Al-Quran dihina, Allah dan Rasulnya dihina, maka orang akan menjauhi kebenaran. Dan ini yang kita khawatirkan, manusia akan jauh dari keselamatan dunia dan akhirat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pelajaran berharga dari Ghazwah Mu'tah, ya, adab Islam dalam berperang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat di era sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.